Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan subjek dan kata kerja dalam suatu kalimat. Jadi ini adalah lanjutan dari video 2. Kalau video 2 membahas tentang materinya, di sini kita akan membahas tentang latihan soal yang ada. Tujuannya adalah tujuan dari pembahasan ini agar dapat memberikan pemahaman bagaimana cara menjawab soal tentang subjek dan kata kerja dalam suatu kalimat. Sebelum itu, perlu saya jelaskan bahwasanya di section 2 atau bagian 2 structure and written expression dalam soal TOEFL, di situ structure itu membutuhkan jawaban yang benar. Jadi kalau structure itu mencari jawaban yang benar, sementara written expression itu mencari jawaban yang salah. Atau simpelnya, written expression itu tentang error analysis, jadi menganalisa yang salah. Itu ya, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Baik, sekarang kita lanjut ke soal. Ada 10 soal di sini. Di sini kita diminta untuk menuliskan C jika jawabannya benar dan menuliskan I jika jawabannya salah. Untuk soal nomor 1, last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Di situ kalau kita analisa last week di sini, jadi kata last week di sini fungsinya sebagai keterangan. Kemudian when fishing itu fungsinya sebagai kata kerja. Sementara di materi video 1 dijelaskan bahwa syarat kalimat yaitu harus ada subjek dan kata kerja. Di sini soal ini hanya ada kata kerja saja, sehingga jelas jawabannya incorrect alias salah. Gitu ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2, kalau kita perhatikan a schedule of the day's event, ini fungsinya sebagai subjek. Berarti subjek sudah ada. Kemudian can be obtained at the front desk. Can be obtained itu fungsinya sebagai kata kerja, sehingga kalimat nomor 2 ini merupakan kalimat yang sudah benar. Makanya jawabannya adalah C. Ya begitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. A job on the day shift or the night shift. Ini fungsinya sebagai subjek. Kemudian kalau ada kata at ini, biasanya kata at itu digunakan sebagai keterangan. Sehingga kalau ada subjek, ada kata keterangan, berarti yang kurang adalah kata kerjanya. Sehingga pilihan nomor 3, sehingga kalimat yang ada, bukan kalimat ya, pernyataan yang ada di soal nomor 3 ini salah karena kurang kata kerjanya. Seharusnya yang benar itu ditambah dengan kata is. A job on the night shift or the night shift is at the plant available. Seharusnya seperti itu. Jadi di sini harus ditambah dengan kata kerja is, baru betul. Di sini at the plant is available. Seharusnya seperti itu. Di sini ya, penambahan kata kerjanya harus di sini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. The new computer program has provided a variety of helpful application. Di sini the, kalau ada kata the
Berarti itu adalah petunjuk yang harus kita pahami, bahwasanya dari kata the sampai program itu fungsinya sebagai subjek alias noun phrase, subjek yang diambil dari frase benda. Kemudian has itu adalah kata kerja, provide juga kata kerja. Nah, di sini terjadi kesalahan karena kata provide ditambah dengan s. Seharusnya berdasarkan aturan tenses, kalau ada verb 1 kemudian ditambah dengan verb lagi, maka verb berikutnya itu, kata kerja berikutnya haruslah kata kerja bentuk ketiga. Ini yang bikin salah ya. Nah, itu. Seharusnya S dibuang, diganti dengan D, provided, verb 3, baru betul. Baik, nomor 5. Betul, karena the box fungsinya sebagai subjek, kemudian can be open fungsinya sebagai kata kerja. Oke, lanjut ya, nomor 6. Nomor 6 itu incorrect karena the assigned text itu fungsinya sebagai subjek, kemudian di double. Di sini kesalahannya karena ada dua kata kerja. Seharusnya it ini dibuang karena sudah ada kata the assigned text for history class. Nah, maka it kan menggantikan the assigned text. Salah karena sudah. Jadi pilih salah satu saja. Kalau belum diinformasikan, jadi kalau sebelumnya tidak ada kata assigned text, maka kita tidak boleh menggunakan it, karena it itu untuk atau digunakan sebagai penjelas dari kata-kata sebelumnya. Makanya disebut pronoun itu kata ganti, berarti menggantikan kata yang sebelumnya sudah disebutkan atau dijelaskan. Itu salahnya untuk nomor 6. Sekarang kita nomor 7. Nomor 7, the papers. Nah, kita analisa ya. Jawabannya untuk nomor 7 itu incorrect. Kita analisa salahnya di mana. In the waste basket should be emptied into the trash can outside. Nah, di sini salahnya adalah sudah ada kata kerja should be emptied into the trash can outside. Oh, sebentar. Untuk nomor 7 ya, mohon maaf di sini. Untuk nomor 7 itu sudah betul. Ini saya sendiri yang terjebak. Baik, enggak apa-apa. Setidaknya bisa mengklarifikasi. Jadi, ini jawabannya seharusnya adalah C. Korek ya. Kenapa korek? Karena can di sini itu fungsinya sebagai noun trash bin atau trash can, tong sampah, kaleng sampah. Jadi ini benar, kalimat di sini tuh benar. Jadi hati-hati ya dengan fungsi kata, karena satu kata bisa memiliki banyak fungsi. Kalau yang kita kenal, can itu fungsinya sebagai modal yang berarti bisa atau dapat, maka perlu ditelusuri lagi di kamus bahwa can di sini tidak hanya memiliki makna bisa atau dapat, akan tetapi can di sini memiliki dua arti lagi. Yang pertama, mengkalengkan, berarti fungsinya sebagai kata kerja. Kemudian can yang kedua adalah kaleng. Jadi ada 3 fungsi dari kata can. Pertama sebagai modal di sini atau yang artinya dapat tadi. Kemudian yang kedua fungsinya sebagai kata kerja yang berarti mengkalengkan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kata benda yang artinya kaleng. Makanya ada kalimat begini, I can a can into another can. Saya bisa mengkalengkan suatu kaleng ke kaleng yang lain. Berarti ada kaleng besar dan ada kaleng yang kecil. Seperti itu. Baik, sekarang kita beralih ke nomor 8. Nomor 8 di sini jawabannya incorrect. Alasannya departure before dawn on the boat in the middle of the harbor. Oke, departure
subjek. Nah, di sini tidak ada kata kerja. Ya, langsung ke keterangan sehingga jawabannya salah. Seharusnya di sini kita tambahi dengan kata kerja. Jadi kata kerjanya ada di sini. Departure before dawn on the boat is in the middle of the harbor, misalnya. Kenapa pakai is? Karena departure di sini kata gantinya adalah it. Oke, kita ke nomor 9. Nomor 9 ternyata juga incorrect jawabannya. Yesterday found an interesting article on pollution. Ini sudah sangat jelas. Dimulai dengan kata keterangan, kemudian dilanjutkan dengan kata kerja, sehingga yang kurang adalah subjeknya. Jadi di sini seharusnya ada subjek. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, the machine is processes 50% more than the previous machine. Baik. Di sini kalau kita analisa secara struktur sudah betul ada subjek, ada kata kerja. Cuma kemudian the new machine process 50%. Jadi mesin ini mampu memproses 50% melebihi mesin yang sebelumnya. Itu. Jadi yang salah, saya klarifikasi lagi, yang salah adalah di is-nya. Oke, sudah jelas. Sekarang pembahasan tentang soal seputar subjek dan kata kerja saya kira sudah selesai. Jika